kita lihat bahwa year to date dari mulai Januari sampai Februari dalam waktu 2 bulan sudah ada capital outflow atau net sales sebesar 21,9 triliun. Tetapi kalau kita geser sedikit ke kuartal 4 tahun lalu, capital outflow-nya sudah mulai. Jadi kalau kita bicara 2024, capital inflow-nya sekitar 17 triliun. Tapi kalau kita petakan per kuartal keempat kemarin itu menyumbangkan negatif yang cukup signifikan dari dana yang keluar di pasar modal kita. Dan ini tentu saja akan terlihat bahwa saham-saham kita, terutama perbankan, ya, dan juga beberapa industri ini turun dari secara year to date. Next adalah bahwa ini yang kita sampaikan di awal tadi bahwa beberapa faktor penyebab penurunan yang terjadi di bursa kita, di mana kondisi global, kondisi perang tarif yang ditangani oleh Trump terkait dengan Kanada, Meksiko, dan juga China, ya, yang serta Uni Eropa ini berdampak signifikan bagi juga bursa kita, terkait juga dengan tambahan impor untuk China sebesar 20%. Jadi perang tarif cukup dominan di 1 bulan terakhir berdampak kepada bursa Indonesia. Yang kedua adalah mencermati kebijakan Fed yang higher for longer. Artinya apa? Tahun lalu kita yakin bahwa Fed akan turun minimal 2 kali. Tetapi kalau kita lihat kemarin bahwa sebagian analis itu melihat bahwa perkiraan bahwa Fed itu akan cenderung trennya meningkat. Kalaupun naik di tahun ini adalah paling 1 kali. Ini mungkin yang jadi concern. Kedua, pasti dampaknya kepada Bank Indonesia terkait dengan BI rate. Apakah mempertahankan atau meningkatkan suku bunga, karena IHSG kita sangat rentan terhadap 2 hal. Pertama suku bunga, kedua inflasi. Jadi kalau inflasinya naik atau juga suku bunganya naik, pasti dampaknya kepada IHSG kita. Yang ketiga adalah pemangkasan rating dari Morgan Stanley dari equal weight menjadi underweight. Ini juga menjadi challenge buat kita bersama, dan saya rasa ini juga walaupun kita lihat di dalam berita ataupun laporan yang disampaikan bahwa sebagian besar daripada beberapa emiten kita itu mencapai peningkatan dari labanya. Yang jadi concern adalah bahwa peningkatan ini rata-rata mungkin di bawah ekspektasi analis. Jadi memang mungkin perlu bagaimana kita ataupun analis dan juga sekuritas ataupun kita bersama mempromosikan peningkatan daripada laba-laba emiten kita tersebut. Yang tentu saja yang terakhir adalah pelemahan rupiah. Hari ini mudah-mudahan rupiah kita sudah lebih menguat. Dan yang terakhir, selain saya akan saya tutup dengan apa yang telah dilakukan oleh bursa-bursa negara tetangga. Jadi sebagai contoh kita melihat SCB, ya, dari SCB di Thailand itu mereka melakukan 3 hal, dan saya rasa juga ini nanti yang akan disampaikan oleh Pak Adit apa relaksasi yang dilakukan. Pertama terkait short selling. Ini juga menjadi perdebatan di kita mengenai apakah short selling akan ditunda ataupun akan dilanjutkan. Di tengah kondisi saat ini kalau kita lihat di Thailand short selling itu hanya diperbolehkan untuk konstituen indeks S&P 100, juga pengenalan aturan aktif bersyarat zero plus tiket sebagai default. Ini juga 2 hal terkait short selling. Kedua adalah high frequency trading atau HFT yang hanya diperdagangkan untuk S&P 100 atau mungkin kita bagi 45 atau IDX 30. Yang ketiga terkait dengan relaksasi rata-rata yang dilakukan di 2024 terkait dengan pencabutan minimum resting time, dan kedua adalah penundaan inflasi tahap 2 dari dynamic price break. Jadi ini adalah mungkin hal-hal yang kami amati dari riset kami terkait dengan apa yang berdampak kepada indeks kita.